Penasaran? Ayo ikuti terus kegiatan Sobat Prestasi yang ada di SMA Nasional KPS ini dalam mengukir prestasi, pasti bisa. Sampai makan siang bersama, menikmati hidangan apa adanya tanpa perbedaan. Hai Sobat Prestasi, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SMA Nasional KPS Kota Balikpapan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut dulu nih bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya, Apa kabar Mbak? Baik juga Bu, terima kasih. Bu, boleh perkenalan diri dulu Bu buat para Sobat Prestasi di rumah? Oke, baik. Sobat Prestasi, perkenalkan nama saya Nuryanti Aziza. Saya adalah Kepala Sekolah SMA Nasional KPS yang terletak di Kota Balikpapan yang tercinta ini. Baik, terima kasih, salam Mbak. Kenal ya Ibu. Iya, salam Bu, kenal. ini kan saya dengar-dengar SMA Nasional KPS ini baru ya Bu ya? Betul ya, ini adalah tahun kedua kami. Dari awalnya kami beroperasi di tahun 2022 bulan Juni tepatnya. Berarti jalan 2 tahun ya, ini baru Ini sekitar tahun 1 kedua, tahun ya? betul, tahun kedua. Benar. Tapi katanya sekolah ini udah bertaraf internasional dengan prestasi yang juga sampai ke kancah internasional, itu betul ya Bu? Oh, benar sekali. Jadi walaupun kami adalah sekolah nasional, namun kegiatan-kegiatan kami itu melibatkan kegiatan sekolah dari sekolah lain di seluruh dunia yang tergabung dalam Global Teachers Club dan beberapa kegiatan internasional lainnya. Wow, boleh diceritain nggak Bu keunggulan-keunggulan dan prestasi apa aja nih yang udah sampai ke taraf internasional ini? Baik, ya. Untuk keunggulan sekolah, dari visi dan misi kami adalah sebagai sekolah nasional KPS, SMA Nasional KPS yang memiliki 3 kata kunci. Yang pertama yaitu unggul, rujukan, dan internasional. Unggul berarti SDM yang dimiliki adalah SDM yang unggul, baik itu dari manajemen sekolah maupun dari guru-guru atau pendidik. Kemudian dari anak-anak kami harapkan menjadi anak-anak yang unggul, program-program sekolah yang unggul. Rujukan dengan harapan tadi sekolah unggul sehingga hasilnya menjadi rujukan baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kata nasional dan internasional sendiri, kegiatan internasional itu benar-benar kami lakukan bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang tergabung dalam Global Teachers Club dan beberapa kegiatan lain yang memang dilaksanakan dengan melibatkan sekolah-sekolah lain di luar negeri. Baik, nah terus untuk program-programnya sendiri nih Bu, apa aja yang menjadi program keunggulan saat ini Bu? Baik, untuk PBM ya kami memiliki program-program. Yang pertama mengikuti kurikulum Merdeka, tentu saja kurikulum yang diwajibkan oleh pemerintah, terutama di kota di Kalimantan Timur ya, di mana semua SMA menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ciri dari kurikulum Merdeka salah satunya adalah proyek-proyek yang kami laksanakan sebagai kegiatan yang menjadi aplikasi dari kegiatan tadi unggul, rujukan, dan internasional. Program lain selain PBM adalah ekstrakurikuler, ya ekstrakurikuler yang mengacu kepada 3 kata kunci tadi, seperti itu. Program-program yang mengacu kepada kegiatan ekstrakurikuler tadi menghasilkan 2 output, yaitu yang pertama adalah lomba, menjadi pemenang lomba misalnya, ya dengan 3 tingkatan, bisa lokal, nasional, dan harapannya internasional. Dan yang terakhir adalah mampu tampil dalam kegiatan penampilan yang menunjukkan performa terbaik dari anak-anak. Seperti tahun lalu kami diundang menjadi salah satu sekolah di Balikpapan dari sekian sekolah yang mengisi kegiatan HUT Provinsi Kaltim. Seperti itu. Ya, hanya beberapa sekolah yang terpilih. Nah, terus saya ada baca-baca nih Bu, di situs maupun sosial media dari SMA KPS ini ada program yang namanya RAIN. Bisa tolong dijelaskan nggak itu Bu? Oh, benar sekali ya. Alhamdulillah ya Mbak sudah tahu apa itu RAIN. RAIN adalah singkatan dari Ramadan International Collaboration. Ya, ini adalah kegiatan kolaborasi internasional di bulan Ramadan yang melibatkan 7 negara. Ya, 7 negara tadi penyelenggaranya adalah dari Indonesia, yaitu sekolah kami. Wow. Ya, kami mengundang sekolah dari Palestina, Pakistan, Maroko, Malaysia, Turki, dan Mesir.
ya, sebagai sekolah yang mempresentasikan tentang kegiatan Ramadan di sekolahnya maupun di negaranya masing-masing, dan diikuti oleh siswa-siswa dari banyak negara dan juga peserta anak-anak dari Indonesia. Untuk anak-anak Indonesia kami mengundang 10 sekolah ya dari Jakarta dan NTB dan beberapa sekolah lain di Samarinda juga dan beberapa lagi dari Balikpapan. Baik. Tugas mereka adalah menanyakan tentang presentasi yang diberikan oleh 7 negara tadi, dan itu kami lakukan selama beberapa waktu di Ramadan tersebut dan akan dilakukan secara berkala setiap tahun. Berarti akan menjadi kegiatan annual ya Bu ya? Betul sekali. Wow, Waktu kemarin keren itu yang membuka adalah langsung Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur ya, yang menggunakan bahasa Inggris karena memang kegiatannya adalah internasional dengan menggunakan bahasa internasional. Itu salah satu saja itu untuk yang RAIN. Nah, apa ada kegiatan-kegiatan yang serupa Bu yang juga unggul gitu di sekolah ini? Baik, untuk kegiatan lain seperti yang saya sampaikan tadi mengenai kurikulum merdeka, di mana salah satunya adalah proyek yang dilakukan oleh sekolah. Salah satu tema dari yang kami lakukan adalah kegiatan yang melibatkan kebun raya, di mana kami menjadi sekolah laboratorium fitokimia Kebun Raya Balikpapan. Kebun Raya Balikpapan. Betul ya, sekali. Wow. Kegiatan fitokimia ini di mana anak-anak melakukan penelitian tentang tanaman yang ada di kebun raya, dan mereka ada tanaman endemik ya atau tanaman langka yang kemudian tanaman itu dilihat apakah bisa mengandung obat atau tidak. Dan yang menariknya Mbak, peneliti yang kami undang adalah langsung peneliti dari Universitas Erlangga. Ya, betul sekali. Berarti juga menyediakan fasilitator dan peneliti yang memang kompeten begitu ya Bu ya? Betul sekali. Wow, keren banget sih ini dari Pak Riko banyaknya. nama beliau. Oh baik. Ya. Nah ini kan dari banyaknya prestasi dan juga keunggulan yang dimiliki oleh SMA Nasional KPS, pasti ada dong Bu kiat-kiat yang selalu diimplementasikan nih agar bisa tetap berprestasi nih. Apa itu Bu? Ya. Yang pertama pasti adalah membuat program ya yang berkesinambungan dari kegiatan PBM dan ekskul tadi. Kami melaksanakan semua program tadi secara terpadu ya, dari tingkatan PBM, kemudian ada ekskulnya juga. Lalu untuk kegiatan ekskul ada kegiatan untuk persiapan lomba-lomba, olimpiade yang cukup menjadi ciri khas sekolah. Jadi tidak hanya memilih anak untuk bisa ikut lomba, tetapi mereka benar-benar disiapkan untuk bisa tampil sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Sehingga tidak salah kalau kemudian dalam setahun ini anak-anak yang masuk ke sekolah kami yang awalnya adalah anak-anak yang mungkin biasa saja, yang tidak terlalu aktif dalam presentasi, tapi ada kemudian perkembangan gitu Bu ya? betul sekali, keren dan banget. kemudian mereka bisa tampil dan bahkan menang. Oh, Ya, di iya, bidang iya. eksak itu ada yang matematika sampai bidang internasional ya. Untuk tim sekolah sudah masuk lomba Astramatika dengan 2 tim yang masuk dalam semifinal nantinya. Oke, jadi ini banyak ada sekali. ekskul, maksud saya ada kegiatan eksak dan non eksak ya, bentuk bahasa Inggris juga, bidang lain juga. Oh baik, jadi banyak sekali siswa-siswi yang dibimbing gitu untuk bisa berkembang begitu Bu ya. Betul sekali. Nah ini yang terakhir termasuk nih, Bu. yang seni juga ya Mbak. Oh begitu, jadi Iya. akademik, non akademik itu semua Betul tercover sekali, begitu Bu ya. tercover. Wow, Karena ini tiap anak itu cerdas dengan caranya masing-masing. Setuju Jangan sih, lupa Bu, ada saya 8 untuk itu. kecerdasan ya. Iya. Iya betul. Nah ini pertanyaan terakhir Bu. Betul. Harapan apa nih Bu yang Ibu inginkan untuk kedepannya untuk SMA Nasional KPS Balikpapan ini? Ya, sesuai dengan visi dan misi kami tentu saja kami bisa menjadi sekolah yang unggul, rujukan dan tetap berkegiatan yang bisa membawa nama nasional ya dengan melibatkan sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga mungkin dalam taraf internasional.
Ya, terima kasih karena dengan kesempatan ini kami bisa benar-benar bisa menunjukkan ya bahwa kegiatan yang sudah kami lakukan bisa kemudian diinformasikan sehingga tidak hanya bisa nantinya melibatkan sekolah-sekolah yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi juga bisa lebih luas. Meluas. Iya, sebagai sekolah rujukan tentu saja kami berharap kami terus belajar untuk bisa mengembangkan terutama dengan adanya kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka. Iya, baik. Wow, luar biasa banget Ibu harapan dan prestasi dan juga keunggulan yang dimiliki oleh SMA Nasional KPS Balikpapan. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Nah ini Iya, sama-sama. saya mau berkeliling dulu ke sekolah SMA Nasional KPS ini, pengen lihat-lihat apa aja sih kegiatan yang ada di sini. Tapi sebelum saya berkeliling, kita mau yel-yel dulu nih Bu. Oke, boleh. Jadi kalau misalnya saya bilang mengukir prestasi, dijawab pasti bisa. Pasti bisa. Iya, Ya, oke. baik. Mengukir prestasi pasti bisa. This team. Today we'll be discussing about this motion. This house would implement school lunch together as mandatory program for all students. So our first argument is health and nutrients. So every student need to be healthy for need to be healthy for their schools, right? And we have to be in our school until the afternoon. So if we don't have food to our nutrients, it's going to be a while, and the people can be sick if we don't have the school lunch together. And that's all that I have to say. Thank you very much. Thanks. All right, good morning, everybody. People believe that school lunches can provide full nutrients and full benefits for all students. But we, as the negative team, disagree completely with that statement. We believe that making school lunches mandatory for all is only going to hurt the students in the long run. Our stance is simple. We believe that school lunches do not provide the necessary nutrients for each student and does not account for students who have issues with like food digestion such as allergies. Jadi pengen ngobrol bareng nih dengan beberapa sobat berprestasi yang ada di SMA Nasional KPS Balikpapan ini. That's all for me. Thank you very much. Hai Sobat Prestasi, sekarang saya sudah bersama dengan para siswi berprestasi dari SMA Nasional KPS Kota Balikpapan. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu, tapi kita mau tanya dulu nih namanya siapa nih? Boleh dari kakak yang di ujung. Perkenalkan, nama saya Dinila Putri Walangare atau biasanya dipanggil Naila. Kak Naila, halo Kak Naila, kelas berapa Kak? Saya kelas 11 2. Kelas 11, oke. Kakak ditembak sama kakaknya ini. Lanjut Kakak Ines. Kalau saya berprestasi biasanya di bidang linguistik, biasanya saya ikut lomba berpartisipasi di bidang speech, pidato gitu, atau English debate juga biasa saya partisipasi di situ. Biasanya pernah menang juga di tingkat kota, pernah berpartisipasi juga di lomba tingkat nasional. Wow, keren banget. Berarti udah terbiasa ya di depan publik gitu untuk ngomong gitu ya. Iya, Keren betul. banget. Kakaknya di mana? Kalau saya di bidang akademik, secara spesifiknya di bidang matematika. Jadi saya sudah ikut Olimpiade Matematika ini dari kelas 4 SD hingga sekarang. Dan saya juga udah mengikuti Olimpiade Matematika ini itu di berbagai tingkatan, baik tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional juga. Wow, jadi emang dari kecil hobi menghitung? Iya, dari kecil, dari umur 4 tahun saya udah hobi banget sama matematika. Dari umur 4 tahun, Iya. oh keren-keren banget kakak-kakak kita ini. Kak boleh tahu nggak sih motivasinya apa nih untuk bisa jadi berprestasi gitu? Biasanya kan ada beberapa anak yang mungkin udahlah fokus belajar aja, nggak usah ikut lomba gitu. Kalau kakaknya mungkin apa motivasinya? Kalau saya mungkin saya melihat di dunia kerja nanti kan setelah ini saya menduduki bidang jenjang kuliah ya. Nah saya melihat kalau kita milih kemampuan lebih, potensi lebih, prestasi lebih itu bisa membuka kesempatan lebih untuk kita nanti di bidang kerja maupun di bidang kuliah juga bisa partisipasi, mungkin dipercaya untuk mewakili universitas ke lomba tingkat nasional maupun internasional, atau dunia kerja juga nanti bisa mempermudah kita untuk masuk dan keterima di perusahaan yang kita mau. Iya benar sih, seenggaknya kita udah bisa jadi lebih siap gitu ya. Betul. Nah kalau dukungan nih Kak yang kakak terima dari keluarga atau dari guru apa aja nih sejauh ini? Sejauh ini dukungan saya dari orang tua saya cukup
cukup bagus, dan juga guru-guru saya juga nggak cukup sih, lebih lagi mendukung saya dalam prestasi saya yang di non akademik ini, karena biasanya di sekolah lain itu masih belum membuat anak-anaknya yang suka olahraga atau seni itu lebih tidak dianggap biasanya. Nah, di sekolah ini tuh sangat dianggap sama guru-gurunya. Jadi saya merasa termotivasi untuk lebih lagi. Iya. Jadi nggak ada diskriminasi ya, Iya, mau nggak ada passionnya diskriminasi. kemana gitu, semuanya disupport gitu Iya. ya. Wow, keren banget. Nah ini terakhir Kak, harapan Kakak nih sebagai siswa yang berprestasi ke depannya gimana? Ya, kedepannya harapan saya mungkin yang tentunya pertama mungkin membahagiakan orang tua ya. Karena kan semua itu support dari orang tua, doa dari orang tua. Orang tua pasti jadi orang pertama yang mendukung kita untuk menjadi seperti sekarang ini. Jadi tentunya yang pertama untuk membahagiakan orang tua, dan yang kedua ya untuk perkembangan diri sendiri gitu ya. Jadi kan kita berprestasi itu berarti kita kan mau mengolah diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, jadi dengan mengolah diri kita menjadi lebih baik, nanti ke depannya jadi kita tuh bisa menjalani hidup itu dengan nyaman dan dengan mudah, karena juga kita jadi bisa lebih mudah dapat pekerjaan, dan kedepannya bisa lebih lebih mudah aja. Oke, wow keren-keren banget ya teman-teman kita ini, semoga bisa memotivasi dan menginspirasi para sobat berprestasi di rumah juga ya. Nah, kita mau yel-yel dulu nih Kak. Kalau misalnya saya bilang mengukir prestasi, dijawab pasti bisa. Oke? Oke. Mengukir prestasi pasti bisa. Sobat prestasi, yang kita nikmati ini lagu ciptaan Kevin sendiri loh Sob. Mendapatkan juara 2 lomba cipta lagu dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional, bahkan sampai lolos ke tingkat provinsi. Hebat ya Sob. Dengarkan isi hatimu dan mainkan lagumu. Jangan berhenti berkarya, hidup hanya sementara, jadi nikmati saja. Walau semua orang bilang karyamu tidak bermakna, jangan dengarkan mereka. Dengarkan isi hatimu dan mainkan lagumu. Ini dia lagunya, lagu yang ku cipta. Nyanyikan, 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 nyanyikan. Musik itu indah, waktu bergoyang. Nyanyikan, 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 nyanyikan. Musik itu indah, waktu bergoyang, waktu bergoyang, waktu gembira, waktu bergoyang, waktu Hari ini kita akan membuat obat diare dari daun jambu. Yuk kita lanjut menuju ke laboratorium fit. Sobat prestasi, sekarang kita tengok yuk kegiatan ekskul di bidang seni. Wow, mereka sedang lenggak-lenggok gemulai mengikuti irama musik tari Dayak Enggang. Masih ada lagi
penampilan band dari sobat-sobat SMA Nasional KPS Balikpapan. Tapi di akhir acara ini ya. Nah, jadi sudah tahu kan kenapa SMA Nasional KPS Balikpapan daannya baru sekitar 1 tahun nih Sob. Itu karena para siswa dan siswi di sekolah ini merupakan pejuang yang tangguh dan tentunya berkat bimbingan dari para bapak dan ibu guru di sekolah ini juga. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya ya Sob, tentunya hanya di Mengukir Prestasi Pasti Bisa. We'll be right back.